Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده wala ummata ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman mustami'in rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling baik melainkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga tidak mampu rasanya kita menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut mengabarkan nikmat yang begitu luas yang Allah beri kepada kita, baik nikmat batiniyah maupun nikmat zahiriyah. Kita dapat melihat sebuah nikmat, kita dapat mendengar sebuah nikmat, kita dapat memahami pun sebuah nikmat yang besar dari Allah. Dan juga kita berupaya untuk meningkatkan keimanan adalah berupa nikmat yang tidak harus boleh kita ingkari. Artinya kita tidak boleh mengingkari nikmat-nikmat tersebut, tidak boleh kita mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak permintaan akan tema ini kepada kita, karena tidaklah kehidupan kita pasti telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya telah Allah takdirkan. Bahkan nasib kita hidup di dunia, Allah pun telah mentakdirkan. Kita menjadi seorang guru, kita menjadi dai, kita menjadi pegawai, pengusaha, dokter, dan yang lainnya. Segala macam profesi yang kita punya, itu sudah sebagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta al-maut, bahkan hidup kita, mati kita, rizki kita, usaha kita, semuanya adalah berada di takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir atau qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi setiap makhluknya, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Maka beriman terhadap takdir merupakan bagian dari rukun iman. Dan keimanan seorang belum sempurna sampai ia meyakini bahwa semua yang menimpanya, baik kebaikan ataupun itu keburukan, adalah dengan takdir Allah Jalla fi'ala. Saya ingin membawakan sebuah riwayat hadis, hadisnya sahih, riwayat oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Yang dibawa oleh sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Tidaklah beriman seorang hamba sampai ia beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk, sampai ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya.
Jadi seorang muslim dituntut ya untuk mengimani takdir dengan pemahaman yang baik dan benar dan keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pernah nih ya, suatu ketika Ibnu Ad-Dalami mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, "Di hatiku masih ada ganjalan tentang takdir." Maka dengan nada tinggi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala menjawab, "Wallah, law anfaqta mithla uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar." Ya, demi Allah, seandainya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan pernah menerima infak tersebut dari engkau hingga engkau beriman terhadap takdir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita beriman akan takdir adalah sesuatu yang sangat penting dari bagian iman. Dan mengingkarinya adalah kekufuran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang itu. Bahwa beriman terhadap takdir mengandung 4 unsur yang wajib untuk kita ketahui. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Yakni mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik yang telah lalu, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Allah mengetahui. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala maupun perbuatan hamba-hambanya. Semuanya diketahuinya secara global maupun ya secara terperinci dengan ilmunya yang dia sifatkan dengannya secara azali ya sebelum diciptakannya makhluk dan secara abadi selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Kemudian ikhwatal iman, hal ini sebagaimana disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dapat membukanya pada Quran surat Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Itu kata Allah. Jadi kata Allah ya, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah satu daun yang jatuh dari pohonnya illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahui jatuhnya daun tersebut. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidaklah jatuh sebutir biji pun ya dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering illa fi kitabim mubin, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Maka Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik akan terjadi, yang telah terjadi dan ya sedang terjadi. Allah mengetahui. Begitu banyak alam semesta ini, dari segi hewan-hewannya, pepohonannya, ya daratan, udara, dan lautan. Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalamnya. Dan Maha Suci Allah atas sifatnya al-ilm, yang mengilmui, yang mengetahui. Ya'lamu kulla syai', yang mengetahui segala sesuatunya. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis takdir setiap sesuatu hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun ya sebelum penciptaan langit dan bumi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin." Allah telah menuliskan takdir pada makhluk-makhluknya 50.000 tahun ya sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah, barakallahu fikum.
Ini sungguh kenikmatan luar biasa dan sungguh kepastian yang sangat jadi. Artinya inilah kekuasaan Allah yang telah menuliskan takdir-takdir makhluk-makhluknya sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Barakallah, wallahu akbar. Nah, Alkitabah ini, ikhwatal iman azani Allah, dibagi menjadi 4. Di antaranya adalah Alkitabah al-azaliyah, yaitu catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Yang kedua ada Alkitabah al-umriyah, yaitu catatan takdir ya, sekali seumur hidup. Yakni pada waktu janin berumur 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Itu namanya Alkitabah al-umriyah, catatan takdir sekali seumur hidup. Ada 4 ya, rizkinya, amalnya, ya. Kemudian apa? Dia takdirnya hidup di dunia maupun hidup bahagia atau senang dan kematiannya. Allah telah catat takdir itu. Namanya takdir atau Alkitabah al-umriyah. Alkitab yang ketiga adalah Alkitabah al-hauliyah, yaitu catatan takdir tahunan, yakni yang menjadi fenomena saat sekarang ini yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya. Dan yang keempat adalah Alkitabah al-yaumiyah, yaitu catatan takdir harian yang kita punya. Maka ikhwatal iman, sungguh luar biasa. Allah telah mencatat takdir untuk kita dan kita wajib mengimani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, yang harus kita ketahui adalah al-masyiah, yaitu mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah. Dan al-masyiah ini terbagi menjadi 2. Al-masyiah asy-syar'iyyah, yaitu kehendak Allah yang di mana kehendak itu Allah ridho tapi belum tentu terjadi. Ya, ridho tapi belum tentu terjadi. Contoh ya, Allah menghendaki kepada kita kebaikan, ridho tapi belum terjadi. Dan yang kedua adalah ma'isyah kauniyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah belum tentu ridho tetapi terjadi. Belum tentu ridho tetapi terjadi. Yang keempat yang harus kita ketahui adalah dari takdir, yaitu al-khalq, yaitu mengimani bahwa Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Ini berkaitan tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah adalah pencipta. Selain Allah, maka tidak dapat disebut dengan pencipta, melainkan Dia adalah makhluk. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara buah memahami takdir adalah agar menumbuhkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar seorang tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang luput darinya, serta tidak terlalu bersuka cita terhadap apa yang didapatnya dari nikmat-nikmatnya. Sebagaimana firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada suatu bencana pun, kata Allah, yang menimpa kalian di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ya ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, ya, kami jelaskan ya, supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu atas nikmat-nikmat Allah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri di atas muka bumi. Ikhwatal iman, demikian apa yang dikatakan oleh Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Dan tidak boleh ya, seorang melakukan kemaksiatan beralasan dengan takdir. Ini fakta. Ada pemahaman yang mereka memperbolehkan melakukan kemaksiatan beralasan dengan takdir. Ini tidak boleh. Ya, disebutkan dalam satu riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau pernah ya, akan memotong tangan seorang pencuri.
Tiba-tiba pencuri tersebut berkata, "Mahlan ya Amiral Mu'minin." Sebentar wahai Amirul Mukminin, fa inna ma saraqtu biqadarillah. Sesungguhnya aku mencuri ini atas takdir Allah. Faqala, maka Umar menjawab, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Dan kami memotong tanganmu ini juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipotonglah tangan pencuri tersebut. Masya Allah, ikhwatal. Jadi tidak boleh kita beralasan kemaksiatan dengan takdir Allah. Kalaulah ya boleh kita beralasan kemaksiatan dengan takdir Allah, waktu itu Umar bin Al-Khattab tidak jadi memotong tangan pencuri itu. Tapi faktanya apa? Tangannya tetap dipotong. Malah dijawab, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kami juga memotong tanganmu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih ya. Secara ikrar ya para sahabat Nabi, asar yang sahih ya. Dan mudah-mudahan ini dapat kita amalkan dengan baik dan meluruskan pemahaman-pemahaman terkait beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.